Asisten Psikiatri. Pada video kali ini kita mau membahas tentang trauma and stressor related disorder. Yuk kita bahas. Trauma and stress related disorder atau gangguan terkait dengan trauma dan stres meliputi reaksi psikologis setelah orang tua atau anak mengalami peristiwa traumatis atau stres berat. Nah, materi ini membantu untuk orang tua memahami gejala, cara penanganan, dan cara mendukung anak dan keluarga. Terdapat beberapa gangguan menurut DSM-5. Yang pertama adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gejala ini muncul pada saat lebih dari 1 bulan setelah peristiwa traumatisnya muncul. Kedua adalah Acute Stress Disorder. Gejalanya serupa dengan PTSD, namun munculnya pada hari ketiga sampai 30 hari setelah peristiwa traumatis. Ketiga adalah Adjustment Disorder. Gejala ini muncul pada saat adanya stresor kehidupan seperti pekerjaan ataupun dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya muncul pada bulan ketiga sampai bulan ke-6 setelah peristiwa traumatis. Untuk jenis lainnya yaitu mengenai Relative Associative Disorder. Hal ini merupakan gangguan pada hubungan emosi, yaitu disebabkannya itu pada anak kurang dari 5 tahun dikarenakan adanya pengabaian. Yang kelima yaitu mengenai Disinhibited Social Engagement Disorder. Hal ini ketika seorang anak itu sulit untuk menyeleksi hubungan sosialnya terhadap orang asing. Contohnya itu ketika anaknya menjadi mudah untuk memeluk orang asing. Amira, boleh dong jelasin mengenai tanda dan gejalanya? Oke. Bye-bye. Oke, jadi tanda-tanda dan gejalanya itu yang pertama ada intrusi. Jadi anak sering mengalami mimpi buruk atau flashback dari kejadian traumatis tersebut. Lalu adanya perubahan suasana hati ya, anak jadi mudah marah, kemudian merasa bersalah dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya ada reaktivitas. Jadi anak ini jadi lebih sering terkejut, kemudian kesulitan tidur dan gelisah. Lalu ada si anak ini jadi itu enggan menceritakan tentang kejadian traumatisnya. Selanjutnya ada perubahan perilaku di mana anak ini jadi lebih sering menyendiri. Kemudian ada performa yang menurun pada sekolah misalnya. Itu adalah tanda-tanda dan gejalanya. Lalu apa aja sih dampak pada anak dan keluarga? Dampaknya terjadi perubahan pola makan dan tidur. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam belajar dan berkonsentrasi. Lalu selanjutnya ada kesulitan dalam hubungan teman dan juga keluarga. Nah selanjutnya ada resiko untuk penyakit psikologis lainnya. Contohnya ada depresi dan juga kecemasan. Lalu apa aja peran ibu dalam keluarga? Yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Berikan waktu kepada anak untuk bisa menceritakan apa yang anak rasakan tanpa harus menjudge anak itu. Kemudian yang kedua, bangun rutinitas yang baik sesuai dengan jadwal. Misalnya, memberikan jadwal yang baik kepada anak untuk jadwal tidur, jadwal main, maupun jadwal dalam aktivitas. Kemudian yang ketiga, validasi perasaan. Jadi, berikan anak pandangan bahwa perasaan senang maupun sedih itu merupakan hal yang wajar dan tidak apa-apa untuk anak menceritakan. Kita juga harus mengajarkan anak untuk bisa teknik relaksasi. Jika anak marah, sedih, ataupun senang, ataupun kesal, kita harus melatih bagaimana untuk bisa meredakan rasa kesalnya. Kita juga harus mengenali apa pemicunya anak bisa merasakan hal sedih ataupun kesal, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, jika anak tidak membaik terus-terusan seperti itu, maka kita membutuhkan ke psikolog ataupun ke psikiater. Terapinya ada terapi psikologis dan ada terapi obat. Untuk terapi obat sendiri harus dengan resep dokter ya parents, jadi harus ke dokter dulu. Lalu untuk terapi psikologisnya ada CBT post traumatic, itu berfungsi untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien dalam menangani suatu situasi tertentu. Lalu ada EMDR, itu fungsinya untuk mengubah ingatan-ingatan pasien dan merekognisi ingatan pasien terhadap kejadian-kejadian yang bikin traumatis. Lalu ada juga terapi suportif keluarga. Itu fungsinya untuk membantu keluarga mengenali kejadian-kejadian yang membuat pasien itu terpicu. Sekian parents.
Kapan sih kita harus mencari bantuan para parents? Nah, tentunya ada 3 hal nih yang harus diperhatikan oleh para parents. Yang pertama, kalau gejalanya sudah mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, dengan durasi waktu selama lebih dari 1 bulan. Yang kedua, apabila anak atau keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda depresi atau perilaku ingin bunuh diri. Nah, yang ketiga, itu apabila ada perubahan perilaku yang sangat drastis atau berkepanjangan. Itu ya, moms, yang harus diperhatikan kapan kita harus mencari bantuan. Baik, sekian. Sekian materi dari kami Konsultan Psikiatri. Semoga bermanfaat. Bye-bye!